anak muda zaman now sekarang sudah pintar-pintar. Variasinya pun juga banyak. Nah, Jess mau cerita nih bagaimana sebagai anak muda kita siasati juga dengan baik. Yuk kita simak. Yuk kita lanjut ke berikutnya. Baik, Jess sebagai Legio Maria atau kita sebutnya legioner, itu kan identiknya dengan tentara Maria. Tuh. Nah, bagaimana kamu menyikapinya, Jess? Oke, nah kalau Tentara Maria kesannya ini banget ya, formal banget, kayak Kudus ini banget ya. Kayak kudus banget. Kudus banget ya. Nah sebenarnya memang kita ini sebagai legioner ya sebagai tentara-tentaranya Bunda Maria. Bunda Maria kita itu sebagai panjinya kita gitu kan. Tapi secara sederhananya kita tuh sebenarnya memang berdevosi kepada Bunda Maria. Artinya kita berdoa meneladani sifat-sifat Bunda Maria seperti apa dengan kesederhanaannya, kerendah hatiannya gitu kan. Lebih ke devosi Ci gitu. Simpelnya Jadi, gitu. Bunda Maria itu harus jadi pegangan dalam hidupmu ya. Betul, iya. Nah, kamu pasti rosario tiap hari udah pasti yakin gitu ya. Nah, mungkin udah sampai amin-amin ya. Punya nggak, Jess, pengalaman dirimu terhadap devosi Maria? Misalnya contoh dirimu berdoa rosario, novena, atau sampai kamu di titik terendah down, tapi kamu bisa bangkit kembali. Bener banget. Kalau aku pribadi, maksudnya ini pengalaman aku sharing ya Ci. Hari itu aku pernah, kan waktu itu aku ikut pertama kali Legio di tahun 2014 Ci. Waktu itu aku masih SMA kan. Nah setelah SMA itu ya namanya anak-anak masih galau gitu ya, pilih kuliah mau kemana gitu kan, jurusannya apa gitu. Aku doa rosario ini, doa novena yang memang berturut-turut gitu doanya. Dan di situ memang aku wujudkan satu permohonan aku, ingin tahu maksudnya kayak kedepannya maunya apa kuliahnya gitu kan, karena kan masih bingung. Dan di dalam doa itu akhirnya aku menemukan jawabannya Ci. Gitu. Jadi maksudnya memang melalui orang-orang di sekitar kita yang menjawabnya gitu kan. Tuhan bekerja melalui itu gitu loh. Dan aku yakin banget ketika berdoa rosario itu memang Bunda ada di samping kita dan bersedia menyampaikan doanya kepada putranya gitu Ci. Dan doa rosario ini jadi pegang hidupmu ya, Jess ya? Betul sih, dan maksudnya selama ini aku berdoa rosario justru malah yang namanya kebiasaan nih Ci ya, udah biasa doa rosario, begitu nggak doa sehari rasanya kayak ada yang kurang gitu Ci. Nah, kamu bawa, dan keluarga juga ikut jadi mendoakan gitu nggak, Jess? Papa, mama, ikut koko juga ikut jadi rajin rosario juga ya? Betul sih. Nah sebenarnya aku sebelum ikut Legio, aku tuh justru mamaku dulu Ci yang ikut Legio. Jadi ceritanya ibu dan anak nih ceritanya, seru nih. Nah jadi mamaku memang udah ikut Legio dulu. Pada saat itu aku berpikir kayak Legio ibu-ibu nih gitu kan. Pasti. Nah tapi mamaku bilang kita nih ada Legio Presidium Anak Muda ternyata gitu kan. Nah, terus aku bingung, masa nggak percaya dong, karena memang mindsetnya aku, Legio ibu-ibu pasti gitu kan. Yeah. Pada saat ini dikenalin sama satu orang gitu ya, Ci Christine namanya kan, di Legio Tabut itu, ternyata bener, begitu datang, masih muda-muda gitu kan, sepantaran semua gitu kan. Wah ternyata ada yang Legio Anak Muda gitu. Akhirnya jadi ya udah ikut, nggak berasa udah 2014, ini dah 2020, udah mau 6 tahun loh Ji. Jadi ketergantungan ya. Jess ini oke loh, anak muda, tetapi dia tidak pernah melupakan rosario tiap hari ya. Keren banget gitu. Amin Ji. Aduh, kalau anak muda kayak gini oke banget nih. Kudus semua Jess. Gitu. Baik, yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jess, sebagai anak muda, menurut kamu tantangannya apa aja, Jess? Tantangannya mungkin apalagi pada saat pandemi gini kali ya. Mungkin lebih ke kerohaniannya mungkin bisa jadi sih Ci. Karena kan kita kan kalau misalkan yang namanya manusia ada jasmani ada rohani. Ketika jasmani udah terpenuhi, maksudnya ya kita tetap butuh yang namanya rohani itu. Nah didapat dari mana? Selain mungkin doa pribadi gitu kan sama Tuhan, juga bisa melalui komunitas sebenarnya. Nah Legio ini bisa jadi salah satu untuk supaya imannya bisa bertumbuh, rohaninya bisa bertumbuh. Gitu Ci. Ya, punya pengalaman doa pribadi apa Jess yang sampai kamu ngerasa aduh tersentuh banget gitu, menggugah hati kamu banget gitu? Waktu itu aku pernah sih pada saat ya namanya lagi anak-anak kuliah gitu ya, nggak jauh-jauh dari ujian. Jadi ceritanya ada satu ujian yang memang susah gitu kan, dan aku rasanya gagal gitu loh. Maksudnya di mata kuliah ini kok rasanya susah banget gitu kan. Akhirnya aku lagi-lagi doa rosario lagi. Memang ya memohon dengan sungguh-sungguh gitu kan. Ternyata setelah selesai
maksudnya kayak nggak tunggu dong hasilnya gitu kan. Dan ternyata hasilnya memuaskan ternyata. Pada saat itu padahal aku pikir kayak belajar tuh juga udah yang udah kadang kita udah belajar suka blank gitu loh Ci pas hari H gitu kan. Ternyata maksudnya memang mungkin Bunda juga pada saat kita lagi ini aku lagi ujian dan nggak tahu gimana gitu loh jawabannya ternyata hasilnya memuaskan gitu loh Ci. Kekuatan doa rosariomu nih ya, mungkin imanmu juga kali Jess yang mempengaruhi Bunda menolong ya. Amin Ci. Itu biasanya ini sih Ci, maksudnya dari memang karena dibiasakan mungkin jadi bisa bertumbuh seperti itu Ci. Nah, soal tadi bilang biasakan untuk berdoa, itu tips-tipsnya apa Jess kira-kira buat anak muda? Oke. Untuk supaya maksudnya doa sih sebenarnya sederhana aja teman-teman, nggak perlu sampai yang rosario kan, maksudnya itu memang semuanya karena terbiasa, lagi-lagi karena terbiasa teman-teman. Jadi untuk doa sendiri ya sebenarnya kita cukup dalam hati kita kayak bilang misalkan kayak mau berangkat keluar rumah gitu kan, kita bilang Tuhan saya bimbinglah saya supaya saya bisa selamat sampai di tempat tujuan. Nah itu pun juga udah doa yang sederhana tuh seperti itu, dimulai dari hal yang kecil dulu, lama kelamaan mungkin doa makan dibiasain gitu kan. Nah abis doa makan, doa malam sebelum tidur, doa pagi gitu kan. Nah akhirnya lama-lama jadi bisa doa rosario, jadi bisa novena gitu teman-teman. Nah, terus dia satu lagi gitu ya, teman-teman yang ingin terus bertumbuh dalam iman, apalagi masa pandemi gini ya, ketemunya susah, boro-boro keluar rumah, orang tua yang ngelarang. Kira-kira masa pandemi gini, supaya kita terus bertumbuh dalam iman, tipsnya apa aja, Jess? Nah, kita jangan pernah ini sih, kita beraktivitas boleh sebagai ini maksudnya manusia, tapi tetap kita butuh rohani juga, tetap berdoa juga. Di saat pandemi kayak gini justru malah kita harus deket-deket iman kita ke Tuhan gitu. Karena memang banyak godaannya juga pastinya gitu kan. Mungkin kayak wah misa udah live streaming nih gitu kan, yang biasa ke gereja siap-siap live streaming santai-santai kan biasa gitu nih gitu kan. Nah tapi dengan kita tetap latih iman kita dengan berdoa setiap harinya, maksudnya kita juga jadi punya iman yang benar-benar kayak untuk misa mingguan maksudnya kayak rajin gitu kan, untuk doa pun juga ya jangan sampai terlewatkan gitu, apalagi di masa pandemi kayak gini gitu. Keren ya Jessica, ini pengalaman anak muda tapi pengalaman doanya oke banget. Jess, sukses terus ya buat Jessica, terus juga semakin giat dalam berdoa juga baik. Yang pingin tanya-tanya boleh ya Jess ya? Boleh banget sih. Legio Maria itu apa, kemudian mau kontaknya kemana, terus pertemuannya kapan, ngapain aja, terus mungkin ada yang saya pingin juga nih, siapa tahu dengar Jessica hari ini pingin juga cara doa rosario gimana, kita kontak nomor di bawah ini ya Jess ya? Boleh, di bawah sini. Dilayani 24 jam Jess? Siap. Oke, thank you banget ya Jess, sukses terus. Oke, thank you Ci, sama-sama. Hey bro, sis, anak muda dimanapun Anda berada, Jessica sudah banyak cerita sama kita. Dan juga dia nggak meluangkan waktunya dengan sia-sia. Dengan pertumbuhan hidup rohaninya, membawa hidup dengan Tuhan itu jauh lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena ia selalu berdoa di dalam setiap harinya. Salah satunya dia kan cerita bahwa waktu masa kuliah, ia menghadirkan Bunda Maria di dalam kekuatan doa rosarionya. Nah, kita anak muda kan juga pengen ya, supaya sukses seperti Jessica, membawa Tuhan Bunda Maria di dalam hidup kita. Semoga cerita Jess ini menjadi inspirasi buat kita. Anak muda, kamu pasti bisa. Sampai jumpa.